Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pada tanggal 29 September 2022, teleskop luar angkasa James Webb mengungkapkan temuan yang mengejutkan dan merubah pemahaman kita tentang alam semesta. Foto-foto yang berhasil diambil menunjukkan galaksi-galaksi kuno yang letaknya sangat jauh, namun strukturnya jauh lebih rumit dari yang diduga para ilmuwan. Padahal usia galaksi-galaksi itu baru beberapa ratus juta tahun, tapi sudah terlihat sangat matang dan berkembang. Awalnya, para ilmuwan berharap akan menemukan galaksi-galaksi muda yang masih dalam tahap awal pembentukan. Tapi yang mereka temukan justru galaksi-galaksi yang sudah tumbuh cepat dan lebih maju dari yang diperkirakan. Menurut model kosmologi yang diterima saat ini, galaksi dan benda langit lainnya terbentuk secara bertahap dalam rentang waktu miliaran tahun. Jadi, bagaimana mungkin galaksi-galaksi ini berkembang begitu cepat? Hingga kini, para ilmuwan belum memiliki jawaban yang pasti. Namun, bagi filsuf asal Amerika, William Craig, dan beberapa tokoh lainnya, penemuan dari teleskop Webb dianggap sebagai bukti adanya Tuhan. Para pendukung pandangan ini percaya bahwa galaksi-galaksi tersebut tidak berkembang secara bertahap seperti yang dijelaskan teori evolusi, karena memang tidak melalui proses itu. Sebaliknya, mereka yakin galaksi-galaksi itu langsung diciptakan dalam bentuk yang sudah kompleks oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekilas, ide ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Apakah mungkin kita bisa menemukan bukti ilmiah tentang keberadaan Tuhan? Namun sebelum buru-buru menolaknya, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan ulang. Karena bisa jadi, jawaban-jawaban tak terduga dalam episode ini justru membuka pikiran kita. Jadi, pertanyaannya sekarang, mungkinkah kita benar-benar membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Fakta yang menarik adalah bahwa semua materi seperti planet, bintang, dan manusia hanya mencakup sekitar 5% dari total massa alam semesta. Sisanya terdiri dari materi gelap dan energi gelap. Namun sampai sekarang, keduanya masih merupakan konsep teoretis. Para ilmuwan di abad ke-20 sebenarnya harus menciptakan konsep ini agar teori relativitas umum Einstein tetap bisa dianggap benar. Di laboratorium bawah tanah Gran Sasso di Italia, para peneliti telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mencari partikel materi gelap. Mereka menggunakan tangki besar yang berisi 3,5 ton xenon cair, sejenis unsur kimia yang biasanya digunakan dalam lampu khusus dan lampu depan mobil. Para ilmuwan berharap partikel materi gelap yang sangat sulit ditangkap itu akan berinteraksi dengan xenon cair dan memicu sinyal dalam detektor. Setelah puluhan tahun penelitian, belum ada bukti bahwa materi gelap benar-benar terdiri dari partikel. Namun pencarian tetap berlangsung, karena teori besar Einstein yang menopang seluruh fisika modern dipertaruhkan di sini. Teori kosmologi saat ini juga belum mampu menjelaskan fenomena yang lebih luas yang kita amati di alam semesta. Pada tahun 1998, teleskop luar angkasa Hubble menemukan sesuatu yang mengejutkan. Galaksi-galaksi tidak hanya bergerak menjauh satu sama lain, tapi mereka melakukannya dengan percepatan. Temuan ini membingungkan para ilmuwan karena tidak sesuai dengan prediksi awal. Sampai sekarang, kita belum tahu apa penyebab percepatan ini. Fenomena ini diberi nama energi gelap, sebuah kekuatan misterius yang tampaknya mendorong seluruh alam semesta untuk berkembang lebih cepat. Namun, setiap upaya untuk memahami energi gelap justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Salah satu gagasan dalam kosmologi yang dikenal sebagai argumen kalam menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada pasti memiliki penyebab. Kita tahu bahwa semua benda di alam semesta berasal dari sesuatu yang mendahuluinya. Jika demikian, apa yang menjadi penyebab keberadaan alam semesta itu sendiri? Dengan kata lain, apa yang memicu peristiwa Big Bang? Meski jawaban ilmiah masih terus diperdebatkan, bagi sebagian orang jawabannya sudah jelas. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Dalam tradisi Islam, penciptaan alam semesta dikaitkan dengan kekuatan firman Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan berkata kun, fayakun, jadilah maka terjadilah. Firman ini dipercaya memiliki kekuatan getaran ilahi yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya dalam sekejap kehendak. Sementara itu, dalam budaya Nusantara,
khususnya dalam tradisi Jawa kuno, dikenal konsep Sabda Pandita Ratu, bahwa ucapan seorang pemimpin spiritual yang selaras dengan alam bisa memengaruhi dunia fisik. Beberapa naskah kuno menggambarkan bagaimana leluhur memanggil hujan, menumbuhkan tanaman, atau menenangkan bencana hanya dengan nyanyian dan doa yang dilakukan dalam kondisi meditatif. Bahkan simbol-simbol dan relief pada candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan menunjukkan pola-pola spiral dan getaran, sangat mirip dengan bentuk-bentuk resonansi yang kini dikenal dalam ilmu modern untuk merekam gelombang gempa bumi. Sementara itu, dalam kepercayaan Hindu kuno dikenal mantra suci Om, suara primordial yang dipercaya sebagai asal mula segalanya. Dan dalam Alkitab, tertulis bahwa pada mulanya adalah firman. Semua kisah ini, meskipun berbeda, tampaknya membawa pesan yang sama, seolah-olah alam semesta ini lahir dari suara-suara suci atau getaran ilahi. Menariknya, para ilmuwan masa kini juga meneliti teori ini dari sisi ilmiah. Mereka menemukan bahwa setiap objek di alam semesta memiliki frekuensi resonansinya sendiri. Bayangkan sebuah ayunan anak yang didorong pada waktu yang tepat. Ayunan itu akan semakin tinggi. Namun jika waktunya tidak pas, dorongan itu tidak akan menghasilkan efek yang sama. Fenomena ini adalah contoh sederhana dari frekuensi resonansi. Prinsip serupa juga berlaku pada berbagai objek fisik lainnya. Cahaya adalah gelombang dalam spektrum yang bisa terlihat. Suara adalah getaran yang bergerak melalui partikel dalam suatu medium. Dan medan magnet terbentuk melalui gelombang elektromagnetik. Di banyak museum ilmu pengetahuan, kita bisa melihat eksperimen di mana suara dengan frekuensi tertentu mempengaruhi butiran pasir dan menciptakan pola-pola yang menakjubkan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa getaran dapat membentuk materi. Dan mungkin, begitu pula awal dari segalanya. Mungkin saja, masyarakat kuno sangat menghargai gelombang suara karena mereka pernah menyaksikan fenomena luar biasa secara tidak sengaja. Bukan hanya mitologi yang menunjukkan bahwa leluhur kita memiliki pemahaman tentang resonansi, tetapi juga peninggalan-peninggalan arsitektur yang mereka tinggalkan. Pada tahun 2003, seorang pilot bernama Johann Heine menemukan sebuah struktur batu misterius yang kemudian dikenal dengan nama Kalender Adam. Analisis non-konvensional oleh peneliti Michael Tellinger menyatakan bahwa usia struktur ini bisa mencapai 300.000 tahun. Yang menarik, struktur itu berdiri tepat di atas area yang disebut magnetron alami. Biasanya, magnetron adalah istilah untuk perangkat buatan yang menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan kekuatan tinggi. Namun, di beberapa lokasi di bumi, fenomena serupa ternyata bisa terjadi secara alami. Getaran-getaran dari dalam bumi menciptakan pola yang disebut simatik, formasi batuan melingkar yang muncul di tempat-tempat dengan aktivitas getaran tertinggi. Lokasi seperti inilah yang dipercaya menjadi tempat dibangunnya kalender Adam, juga berbagai struktur monumental kuno lainnya di seluruh dunia. Tempat-tempat ini diyakini digunakan sebagai pusat spiritual atau keagamaan. Mungkin leluhur kita menggunakan resonansi sebagai media untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Atau mungkin mereka percaya bahwa resonansi itu sendiri adalah manifestasi dari Tuhan. Dalam tradisi Islam, dikenal konsep nur ilahi, cahaya Tuhan yang menjadi sumber dari seluruh ciptaan. Di dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 35 menggambarkan Allah sebagai cahaya langit dan bumi, yang cahayanya menyerupai pelita dalam kaca, dan kaca itu bagaikan bintang cemerlang. Para ulama dan sufi meyakini bahwa nur ini adalah bentuk energi ilahi yang tak terbatas, yang melintasi ruang dan waktu, dan bisa dirasakan melalui hati yang bersih. Sebagian menggambarkan bahwa semakin seseorang mendekat kepada Tuhan, semakin ia merasakan denyut tak terbatas dari cahaya itu di dalam dirinya. Menariknya, konsep ini juga memiliki kemiripan dengan pemahaman para matematikawan modern. Pada tahun 1970-an, seorang matematikawan Prancis Amerika bernama Benoit Mandelbrot menyadari bahwa geometri klasik yang kita pelajari di sekolah tidak menggambarkan bentuk-bentuk yang kita temui di alam. Menurut Mandelbrot, alam mengikuti pola yang sangat berbeda. Di pusat dari pola ini ada konsep kesamaan diri. Dalam penelitiannya, Mandelbrot memperkenalkan fraktal, struktur matematika kompleks yang tersusun dari bentuk-bentuk yang mirip satu sama lain, diulang dalam skala yang berbeda. Dengan memanfaatkan data noise putih, ia berhasil membuat rumus tak hingga dan menciptakan salah satu gambar paling ikonik dalam ilmu pengetahuan,
yaitu himpunan Mandelbrot. Ini bukan sekadar pola matematika, tapi jendela menuju rahasia alam semesta. Fraktal adalah bentuk yang jika kita zoom in, akan terus menunjukkan pola yang sama, berulang dan makin kompleks tanpa akhir. Uniknya, pola seperti ini juga kita temukan di alam, dari bentuk galaksi, gugusan awan, hingga jaringan saraf di otak manusia. Meski ukurannya sangat berbeda, desainnya serupa, seolah alam semesta dibangun dari prinsip dasar yang sama. Benoit Mandelbrot menyebutnya sebagai geometri alam, geometri yang menggambarkan kekacauan dengan keteraturan tersembunyi. Semakin dalam kita melihat, semakin jelas bahwa dunia ini bukan acak, tapi dirancang dengan presisi yang tak terbayangkan. Pada tahun 2021, seorang ilmuwan bernama Jason Lisle menerbitkan buku berjudul Fraktal, Kode Rahasia Penciptaan. Dalam bukunya, Lisle mengajukan satu gagasan besar, bahwa fraktal adalah bukti bahwa alam semesta diciptakan oleh suatu entitas ilahi yang sempurna. Lebih jauh lagi, ada yang berpendapat bahwa jika kita memandang Tuhan bukan sebagai sosok pria tua yang maha kuasa, melainkan sebagai kumpulan rumus matematika yang sempurna, maka Tuhan sebenarnya selalu hadir bersama manusia. Fraktal misalnya bisa ditemukan di mana-mana, mulai dari gugusan galaksi Lania yang luas di angkasa hingga jaringan saraf yang rumit di dalam otak manusia. Meski ukurannya sangat berbeda, pola yang muncul di keduanya terlihat sangat mirip. Namun pertanyaannya, mungkinkah secara sains manusia benar-benar bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Meski terdengar tak masuk akal, pemerintah Amerika Serikat pernah mencoba menjawab pertanyaan itu dengan serius. Pada tahun 2003, CIA membuka akses ke sebuah dokumen yang mengejutkan berjudul Analisis dan Penilaian Proses Gerbang. Dokumen ini membahas berbagai topik yang luas, mulai dari mekanika kuantum, model biomedis, fisika teoretis, hipnosis, meditasi, hingga okultisme. Bagian yang paling menarik dari dokumen itu adalah pembahasan tentang metode unik untuk menghubungi entitas ilahi yang dikembangkan oleh Robert Monroe pada tahun 1971. Monroe adalah pendiri sebuah institut yang fokus mempelajari pengalaman keluar dari tubuh, keadaan kesadaran yang berubah, dan batas kemampuan manusia. Peneliti di Institut Monroe mengembangkan sebuah algoritma khusus yang mereka sebut proses gerbang. Metode ini diklaim mampu memperluas kesadaran manusia melewati dunia fisik dan memungkinkan komunikasi dengan Tuhan. Segalanya berubah pada tahun 1978 ketika militer Amerika Serikat mulai tertarik mencari metode pengamatan yang lebih revolusioner. Kegiatan di Institut Monroe mendadak menjadi rahasia. Puluhan perwira militer Amerika dikirim untuk menjelajahi proses gerbang secara langsung. Hasilnya mengejutkan. Banyak dari mereka begitu terkesan dengan pengalaman spiritual yang mereka alami, hingga mereka meminta untuk mengulangi programnya. Dokumen CIA yang kemudian dideklasifikasi ini bahkan memuat algoritma untuk mengatur amplitudo dan frekuensi gelombang otak antara hemisfer kiri dan kanan. Dengan menyelaraskan resonansi ini, kesadaran manusia dikatakan mampu melampaui batas fisik. Ketika kedua belahan otak ini sepenuhnya sinkron, kesadaran manusia bisa menjelajah melampaui dimensi material. Beberapa personel militer bahkan mengaku telah mengalami pengalaman keluar dari tubuh, di mana batas dunia nyata seakan menghilang, dan mereka bisa merasakan identitas terdalam mereka tanpa gangguan dunia fisik. Ketika CIA merilis dokumen ini pada tahun 2003, ada satu halaman yang mereka sembunyikan. Namun salinan lengkapnya ditemukan di arsip Institut Monroe, termasuk halaman yang hilang. Halaman itu menyatakan bahwa Tuhan memang ada. Namun, dalam teks itu, Dia tidak disebut sebagai Tuhan, melainkan sebagai absolut, sebuah bentuk energi kesadaran tanpa batas yang bisa menembus segala sesuatu dan hadir di mana saja, setiap saat, persis seperti yang dikatakan oleh kitab-kitab suci. Apakah ini berarti CIA selama ini menyimpan kebenaran tentang hakikat ilahi manusia? Namun, tidak peduli apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak, siapapun dapat mencoba proses gerbang ini. Langkah pertama sangat mudah. Cari tempat yang hening, gelap, dan nyaman, tempat yang bebas dari gangguan. Kemudian, berbaringlah dengan tenang, tutup mata, dan pasang headphone dengan noise cancelling. Biarkan dirimu sepenuhnya terfokus pada pengalaman ini. Selama sekitar 1 jam, kamu akan mendengar suara-suara yang membawa kamu masuk ke dalam keadaan kesadaran yang berbeda. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.